Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasul, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 26 Depok, yakni Bapak Iyang Bahtiar, yang kami hormati, Ibu dan Bapak Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 26 Depok, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tidak juga kepada seluruh siswa-siswi SMP Negeri 26 Depok yang kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya Cynthia Gustiani dan rekan saya Nanda Dwi Yuniati untuk memandu acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, acara inti, dan doa penutup. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Baik, acara pertama adalah pembukaan yang sudah kita lalui bersama-sama, yakni selanjutnya acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Fatir Dwi Arya Putra dari kelas 7I. Kepada yang terhormat Ananda Fatir Dwi Arya Putra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asyra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nanda Fatir Dwi Arya Putra. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut, kegiatan kita berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana Isra Mi'raj oleh Bapak Muhammad Raka Akbar SPD. Kepada Pak Amar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah Pak Yang Bahtiar MPDI, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat serta kesehatan kepada beliau. Yang kami hormati dan kami muliakan para tamu undangan yang alhamdulillah Allah terus senantiasa berikan rahmat serta kesehatan dan kesempatan bisa berkumpul di acara Isra Mi'raj. Dan tak lupa tamu undangan spesial Pak Yai Zainuddin, Dr. Andes Pak Zainuddin. Alhamdulillah bisa datang di acara Isra Mi'raj ini. Terima kasih Bapak. Para hadirin sekalian, berdirinya saya di sini mewakili teman-teman panitia acara Isra Mi'raj serta peletakan batu pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan semua bisa hadir di acara ini. Semoga Allah kembalikan usaha dan kesempatan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini diganti dengan berkahnya ilmu, berkahnya rezeki, berkahnya umur, berkahnya kesehatan. Mudah-mudahan di bulan Syaban ini senantiasa selalu tercurahkan salawat Allahumma sholli, Allahumma balikna Ramadan. Bulan Syaban, bulan Rajab, kita doa dalam salawat itu mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hadirnya kita hari ini senantiasa tahun ke depan kita bisa kumpul lagi. Amin ya robbal alamin. Berdirinya saya di sini mewakili para panitia sekali lagi mengucapkan maaf, beribu-ribu maaf. Mungkin ada snack-snack, makanan-makanan sedikit yang kurang mengenyangkan. Kalau kenyang ntar bisa tidur, kasihan pakai udah kita undang malah kita tinggal tidur. Mudah-mudahan bisa menambal dari hadirin semua. Sebelum saya tutup, ada sebuah perkataan dari Syekh Abu Hasan As-Satiri buat para panitia khususnya ini. Abu Hasan As-Satiri pernah berucap bahwasannya keringat yang kita keluarkan ini menjadi pelebur dosa.
Mudah-mudahan kerja keras para panitia berniat di sini bisa ngelebur dosa-dosa semua. Terlebih para tamu hadirin yang sudah pada datang, Allah lebur dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas hidangan dan sambutannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amar yang sudah menyampaikan sambutan dan sambutannya. Sambutan selanjutnya yakni dari Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 26 Depok. Kepada yang terhormat Bapak Iyang Bahtiar MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, yang mana pada hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan program sekolah yang mudah-mudahan program sekolah ini menjadi program rutinitas untuk SMP Negeri 26 yang kita cintai ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, alhamdulillah beliau sedang dalam perjalanan. Bapak Camat Beji mudah-mudahan insya Allah akan hadir. Bapak Lurah Beji, Komite Sekolah, RT, RW, tokoh masyarakat, dan juga panitia peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang saya banggakan karena sudah bekerja hampir 1 minggu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kegiatan mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita juga akan melaksanakan kegiatan yaitu peletakan batu pertama. Kita akan mulai pembangunan masjid atau musola Al-Awabin. Ya, namanya Al-Awabin dari panitia. Yang insya Allah pembangunannya nanti peletakan batu pertamanya juga akan disaksikan, diikuti oleh Kepala Dinas, Bapak Camat Beji, Bapak Lurah Beji, tokoh masyarakat, dan juga seluruh keluarga besar SMP Negeri 26. Mudah-mudahan kegiatan ini dan juga pelaksanaan rencana kita untuk membangun musola atau masjid di lingkungan SMP Negeri 26 Depok ini bisa terwujud, bisa terlaksana tepat waktu, dan insya Allah nanti kita gunakan untuk edukasi religius putra putri kita, bapak guru, dan juga seluruh karyawan. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat menonton kepada seluruh orang tua siswa dan juga siswa yang berada di rumah melalui channel YouTube. Mudah-mudahan yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh siswa, orang tua, dan keluarga besar SMP Negeri 26 Depok
yang mana pada kesempatan ini barangkali saya belum secara maksimal memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu, staf karyawan, orang tua siswa dan juga siswa, karena keberadaan saya di SMP Negeri 26 Depok ini baru beberapa bulan saja. Mudah-mudahan ke depannya mari kita bangun SMP yang kita cintai ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian mari kita majukan baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Prestasi siswa, prestasi guru, dan juga prestasi seluruh karyawan yang ada di SMP Negeri 26 Depok ini. Kepada seluruh orang tua yang ada di rumah dan juga siswa yang tidak hadir, yang tidak bisa hadir ke sekolah, sekali lagi saya menyampaikan atas nama pimpinan banyak-banyak terima kasih yang telah memberikan dukungan secara penuh untuk kelangsungan program-program yang ada di SMP Negeri 26 ini. Barangkali untuk selanjutnya, insya Allah untuk di tahun pelajaran yang akan datang, kita akan menata lebih baik lagi program-program yang ada di SMP Negeri 26 Depok ini. Saya akan melanjutkan program kepala sekolah yang lama yang barangkali belum terwujud, yaitu program-program yang baik yang barangkali pada kesempatan sebelumnya kepala sekolah yang lama melakukan program yang belum kita laksanakan. Itu saja barangkali. Sekali lagi kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 26 Depok, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, ribuan terima kasih atas segala partisipasi, persiapan kegiatan Isra dan Mi'raj dan juga nanti pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan mushola atau masjid yang kita cintai ini. Yang paling akhir, terima kasih. Insya Allah nanti setelah acara resmi ini, Bapak dan Ibu guru, seluruh staf karyawan akan melakukan kegiatan santai-santai, kalau orang Sunda kegiatan cucurak gitu ya. Kalau orang Betawi biasanya apa Pak Jenudin ya? Munggahan ya. Nanti kita saling berkumpul, saling berterahmi, kita wujudkan kekompakan di sekolah kita makan apa adanya, kita makan kalau ada yang dimakan gitu ya. Mudah-mudahan kalau saya lihat dari daftar menu luar biasa. Mudah-mudahan daftar menu dan nanti yang akan disiapkan untuk kita makan ada semua. Jangan sampai daftar menunya banyak tapi nggak ada makanannya gitu ya. Itu saja barangkali. Salam kompak, salam sejahtera untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iyang Bahtiar yang sudah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada kegiatan inti, yaitu apa Bu Nanda? Pembacaan ceramah agama dari siapa Bu Sintia? Dari siapa Bu? Yang membacakan ceramah hari ini, membawakan ceramah untuk kita yaitu beliau merupakan salah satu guru IPA senior ya Bu ya di SMP Negeri 26 Depok. Namun saat ini sedang menikmati masa purna baktinya. Dengan kata lain apa Bu Nanda? Masa pensiun Bu. Masa pensiun. Namun beliau walaupun sudah purna bakti tapi tidak mengurangi dedikasi beliau untuk sekolah ini. Karena beliau akan selalu menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 26 Depok. Tepuk tangan semuanya. Langsung aja Ibu Sintia ya. Langsung aja. Anda. Kita sambut Dr. Anda Zainuddin. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah. Itu yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan untuk uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala UPTD SMP Negeri 26 Depok, Bapak Yang Bahtiar MPD, yang kami hormati atau yang saya hormati segenap Dewan Guru dan Karyawan SMP Negeri 26 Depok, yang saya cintai dan saya banggakan, saya muliakan dan saya hormati para siswa-siswi SMP Negeri 26 Depok, baik yang hadir di sini maupun yang mungkin ada di rumah sedang menyaksikan acara ini. Terima kasih pada segenap panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih atas undangannya. Saya diundang untuk memberikan ceramah. Rasanya ketinggian karena di sini banyak yang lebih ilmunya lebih tinggi, para guru agama di SMP 26. Kalau saya mungkin karena tuaan aja kali, ya. Karena saya sudah sepuh kali ya, dianggap sudah sepuh, dan memang saya sudah pernah tugas sejak 1 Maret 2022 ini. Terima kasih atas undangannya sehingga saya hadir di sini bisa bersilaturahim. Jadi walaupun saya sudah purna tugas, sudah purna bakti, alhamdulillah silaturahim kita masih berjalan, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ikatan batin para guru yang sudah purna bakti dengan SMP 26 itu masih nyambung begitu, ya. Mudah-mudahan untuk seterusnya dan untuk yang lainnya juga demikian, ya. Terima kasih sekali lagi sama atas undangannya, dan barangkali apa yang saya sampaikan, saya juga mohon maaf ya, barangkali kurang berkenan apa yang saya sampaikan. Namun apa yang menjadi acara kita pada kesempatan pagi hari ini, peringatan Isra Mi'raj, ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun acaranya sudah di penghujung bulan Sya'ban, ya. Hari ini sudah tanggal 25 Sya'ban. Artinya hitungan hari, ya, beberapa hari lagi, ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian referensi apa yang akan saya sampaikan, mungkin berbagi, ya, Bapak Ibu, ya, anak-anak, Bapak berbagi, karena kalau ceramah sepertinya levelnya ketinggian bagi saya, ya, karena menceramahi, menggurui istilahnya, ya, atau tausiah itu, ya, saya mungkin lebih pas kalau berbagi saja, ya. Alhamdulillah sekolah sudah melaksanakan program-program religius, ya, program-program keagamaan yang tentu saja akan menunjang karakter para guru dan siswa, para anak didik, siswa SMP Negeri 26. Ini adalah program yang memang harus dilestarikan dan ditingkatkan terus, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Nah,
referensi yang saya sampaikan pada kesempatan ini karena sesuai dengan tema atau sesuai dengan acara kita, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Barangkali ayat, tadi juga siswa sudah membaca ayat pertama surah Al-Isra, itu menjadi referensi kita, menjadi dasar kita, pegangan kita untuk kita memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ayat ini, apa isi ayat ini? Subhana, maha suci Allah. Subhanalladzi asra, yang menjalankan, yang memperjalankan hambanya bi abdihi ilailam pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat ini diawali dengan kata subhana. Suatu hal yang menakjubkan oleh para mufassir, para ahli tafsir, sesuatu kata, suatu ungkapan yang sangat menakjubkan. Bukan ungkapan biasa. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya, bi abdihi lailam, pada suatu malam. Ini suatu hal yang luar biasa, yang belum ada peristiwa sebelumnya dan tidak ada lagi peristiwa sesudahnya. Jadi sebelum Rasul tidak ada Isra Mi'raj. Sesudahnya pun tidak ada Isra Mi'raj. Hanya satu kali peristiwa ini dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya digambarkan dengan kata subhana, maha suci. Suatu gambaran yang menunjukkan hal yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa. Rasulullah SAW Isra Mi'raj hanya dalam waktu beberapa jam pada suatu malam. Nah, kapan kejadiannya Isra Mi'raj ini? Menurut para ahli sejarah, itu terjadi pada 12 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad SAW, atau 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa istimewanya peringatan Isra Mi'raj? Apa istimewanya kejadian Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau kita lihat sejarah, sebelum beliau Isra Mi'raj, ada peristiwa yang disebut Amul Huzn, ya, tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah. Tahun kesedihan itu karena berpulangnya ke rahmatullah istri beliau yang sangat tercinta, Siti Khadijah, yang selama ini menyokong, membackup perjuangan Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Orang yang sangat dicintainya oleh Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pamannya, yaitu Abu Thalib, yang selama ini membackup perjuangan Rasulullah dari rongrongan kaum kafir Quraisy. Nah, 2 orang ini pendukung, pembackup, pelindung Rasulullah telah tiada. Dalam suasana kesedihan tersebut, Allah memanggil Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa yang disebut Isra dan Mi'raj. Kalau diungkap barangkali waktu ya tidak cukup ya, mungkin dalam pelajaran lain anak-anak ya
bisa dilihat atau dibaca, dipelajari, ditanya para guru, ya, para ustadz, para kiai, peristiwa-peristiwa apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Cukup panjang, ya. Kejadian yang luar biasa ini, ya, bayangkan di zaman jahiliyah ketika Nabi masih di kota Mekah, itu kan masyarakatnya masih jahiliyah, teknologinya belum ada. Rasulullah menjelaskan atau menceritakan apa yang menjadi kejadiannya alaminya itu kan tidak mudah secara akal orang menerima pada waktu itu. Sehingga banyak orang yang sudah Muslim beriman berbalik. Kenapa? Karena dianggap Rasul itu bohong, nggak masuk akal. Perjalanan normal pada waktu itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, ya. Jadi Masjidil Haram itu ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa ada di kota Palestina. Sekarang, ya, itu perjalanan yang kalau ditempuh dengan normal, bolak-balik, nggak cukup 2 bulan. Karena apa? Kendaraan yang dipakai pada waktu itu onta atau mungkin kuda. Bayangkan. Sementara apa yang disampaikan oleh Rasul, semalam saya jalan, ya, dari pergi, misalnya gitu, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya Muslim kembali berbalik, tidak percaya. Alhamdulillah ada sahabat Nabi yang yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa tersebut. Nah, sekarang kalau lihat dari kacamata teknologi zaman sekarang, logis, ya, sangat logis. Apalagi kendaraan yang dipakai itu buruk atau kilat, ya. Mungkin dalam fisika berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau 300.000 kilometer per detik. Kalau ada kendaraan yang cepat ya kayak gitu, kira-kira logis nggak? Perjalanan hanya beberapa jam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit, balik lagi dalam waktu singkat. Logis. Tapi waktu itu tidak ada teknologi kan, belum ada teknologi yang seperti itu. Ya, jadi logis. Sehingga pada waktu itu para ulama pun mengatakan bahwa harusnya Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya saja, tanpa jasadnya. Jasadnya tidur di rumah, di kamar, rohnya yang naik dibawa oleh Allah. Mungkin pada waktu itu logis, ya, di zaman jahiliyah. Tapi sekarang ternyata ulama dari kata-kata subhanallazi asra bi abdihi hambanya udah berarti jasad dan ruhnya. Ya. Bukan hanya ruhnya saja tapi jasadnya ikut. Ya. Jadi jasadnya. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa pada waktu itu. Ya. Sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itulah peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang diperoleh dari Isra Mi'raj? Tidak lain adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini di dalam agama kita, agama Islam, termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Bunyal Islamu ala khamsin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ataz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjal bait. Islam dibangun oleh 5 perkara, 5 pondasi. Pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian salat 5 waktu. Waqimus shalah. Jadi salat di sini maksudnya salat 5 waktu. Ya. Wa atuz zakah, membayar zakat, puasa Ramadan, pergi haji.
Nah, sholat yang langsung dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu ini, sehingga bagi kita yang sholat 5 waktu itu dianggap sebagai mi'rajul mu'min. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Apa nilai sholat yang harus kita pedomani? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah ini catatan barangkali ya yang harus kita garis bawahi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya? Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini menjadi goal, tujuan. Bagi muslim, muslimat, kita, kaum muslimin, sholat itu harus benar-benar menjadi pedoman kita untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa itu perbuatan keji dan munkar? Banyak, ya. Perbuatan keji yang buruk-buruk, mencuri, berzina, ya. Memfitnah. Sekarang kan zaman ya, fitnah itu udah seperti apa sekarang ya? Saya kadang-kadang ngeri, ya. Kalau di medsos itu, di Twitter ataupun di Facebook ya, orang kok enak banget ya fitnah, ya. Menyampaikan berita bohong, orang enteng saja itu tangannya. Menyebar berita seperti itu. Itu masuk perbuatan keji dan munkar yang harus kita hindari. Kedurhakaan, kemunkaran juga sekarang luar biasa. Ya, ya ini harus kita hindari. Dengan sholat inilah ya yang harus kita jadikan pedoman. Kita sholat harus betul-betul bisa mencegah kita nih ya, kita dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini menjadi karakter kita, itu saja ya. Kaitan dengan karakter pendidikan, karakter bangsa, ya ini sholat. Ya, bagi kita muslim dan muslimah, ya harus betul-betul kita pegangi itu, ya. Kemudian sholat pun jangan sampai kita tinggalkan, karena sholat itu dalam suatu hadis sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Dan kalau kita lihat ibadah-ibadah yang ada di dalam rukun Islam itu semuanya punya keistimewaan, Bapak Ibu sekalian ya. Apa keistimewaan sholat? Sholat bisa menghapus dosa 5 kali sehari semalam kita laksanakan. Itu diibaratkan oleh Rasulullah itu mandi 5 kali sehari. Bapak Ibu, anak-anak mandi berapa kali sehari? Paling 2 ya, 3 barangkali ya. Mungkin pengantin baru kali yang 5 kali ya. Lebih ya. Iya. Ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Kalau orang mandi di air yang jernih, di pinggir rumahnya ada air jernih, mandi 5 kali bersih. Nah, demikian juga sholat. Ya. Bisa menghapus dosa. Kemudian apalagi kelebihan sholat dari ibadah yang lain? Di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, yang pertama amalan dihisab adalah sholat. Kata Nabi, kalau sholatnya baik, yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya buruk, yang lain belum tentu baik. Ya bisa dianggap buruk juga, gitu ya. Karena tadi kepada ayat yang tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang sholat masih begajulan, barangkali istilah bahasa orang beji. Nah ini dipertanyakan sholatnya seperti apa. Ya. Jadi sholat itu belum membawa kepada kebaikan dirinya, bahkan semakin menjauhkan dirinya. Karena kan banyak orang yang sholat yang pura-pura sholat. Makanya ada ayat, fawailil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholatnya itu riya. Jadi sholat itu riya. Jadi ibadah sholat itu hati-hati, jangan sampai riya ya. Karena sholat itu bisa dipoto dan bisa di selfie, bisa direkam. Betul enggak?
Anak-anak kan dapat tugas sholat duha, dipoto sama ibunya. Sholatnya bener enggak? Kan enggak tahu, cuma kita kan terima fotonya saja. Ya. Sebagai tugas. Betul ya? Seperti itu. Bisa direkam. Dan hati-hati ya. Sholat ini termasuk rawan terhadap ujub. Ya, terhadap ujub, rasa bangga, mungkin para qori baca surahnya panjang apa sebagainya jadi imam sholat. Nah ini bisa jadi ujub. Hati-hati, ya, hati-hati. Ya. Kemudian kita lihat, karena kita sudah menjelang bulan Ramadan, ya beberapa hari lagi Bapak Ibu sekalian ya, ayat yang menjadi referensi kita yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Mungkin anak-anak hafal ya, Bapak Ibu pasti hafal. Apa bunyi ayatnya? Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kutiba, ini kata bak dari katanya, ditulis ya, kewajiban sebenarnya ya, kalau tadi para mufasir itu mengartikan kewajiban, diwajibkan. PL-nya PL apa ini? Kalau Pak Amr kan tahu nih PL apa ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu semua menjadi orang yang takwa. Jadi nyambung sholat. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar, yang mencegah perbuatan keji dan munkar, sekarang menjadi orang takwa. Apa itu orang takwa? Goalnya ada di muttaqin, orang-orang bertakwa. Apa itu orang takwa? Orang yang mungkin kata-kata takwa itu kalau sering disampaikan oleh para khotib ya di Jumat itu, mari kita tingkatkan takwa dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Betul nggak? Ya, seperti itu yang disampaikan oleh para khotib Jumat. Setiap hari Jumat seperti itu. Nah berarti puasa ini mendorong kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Ditambah tadi dengan sholat. Ya, menjadi orang yang bertakwa. Apa artinya? Orang yang menjaga dirinya dari berbagai perbuatan buruk. Makanya kalau puasa itu kan ada peraturan aturannya ya puasa itu demikian ya. Sedemikian rupa aturannya. Dan jangan ilmunya ini ya kita pelajari ya. Kalau disampaikan di sini mungkin terlalu panjang, mungkin nanti anak-anak mungkin di pesantren kilat ada ya, atau mungkin kan setiap tahun kita ada pesantren kilat ya. Mungkin masih ingat dan penyegaran, disegarkan kembali pesantren kilat setiap tahun supaya anak-anak, Bapak Ibu sekalian juga ingat. Jangan sampai puasa yang kita akan laksanakan ini nanti lost, sia-sia. Ya. Jadi harus betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa keistimewaan puasa? Kalau tadi sholat, amal yang pertama diperiksa ya di akhirat. Apa puasa? Puasa itu Allah yang membalasnya. Ya. Kenapa? Puasa itu sedemikian, Allah langsung membalasnya. Padahal semua juga kan Allah yang membalas ya. Tapi ada secara spesifik Allah yang akan membalasnya. Semua amalan Ibnu Adam untuknya kecuali puasa, aku yang membalasnya. Apa kata-kata itu? Apa rahasia kata-kata itu? Oleh para ulama ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa juga, bahwasanya puasa itu adalah ibadah sir. Kalau sholat bisa di-selfie, Bapak Ibu ya, bisa dipoto, bisa direkam. Sekarang puasa bisa dipoto enggak? Ini foto saya lagi puasa, lemes saya gitu ya. Foto dah, ini saya lagi puasa. Enggak bisa. Itu rahasia hati kita dengan Allah. Kita puasa dari awal terbit fajar, mungkin imsak atau menjelang subuh, kita sudah puasa dengan niat, kita terus berbuka puasa maghrib. Kalau kita mau berbohong bisa enggak? Bisa enggak? Kalau orang bisa kita bohongi. Ibu-ibu kan masak tuh, ya, untuk berbuka, cobain, enak, diterusin, suami nggak ada, anak-anak nggak ada, bisa nggak? Bisa. Tapi Allah Maha tahu. Berani nggak Bapak Ibu nelen makanan?
Enggak berani kan ya, karena ada iman. Ya, ada iman di dalam hati kita. Enggak berani kita mah. Jadi rahasia dan enggak bisa di-selfie, enggak bisa direkam. Nah, ini kesusahan puasa. Kemudian bulan Ramadan ya, yang sebentar lagi kita hadapi ya, disebut dengan bulan puasa ya. Bapak Ibu gembira enggak mau datang bulan Ramadan? Gembira enggak? Apa yang menyebabkan Bapak Ibu gembira? Kalau emang gembira, anak-anak gembira menjelang Ramadan, apa yang membuat gembira? Ada hadis man fariha hiduhu li Ramadan harmallahu jasadahu ala niron. Ya, siapa yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Oh enak bener, kalau gitu saya gembira aja. Enggak begitu. Karena hadis ini ada lanjutan nanti. Ya, seperti yang tadi kita bacakan ayat yang jadi referensi kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau soal gembira, banyak yang gembira menjelang Ramadan. Betul enggak? Para pedagang gembira enggak? Para pengusaha, pabrikan, gembira. Kenapa? Omset meningkat di bulan Ramadan. Bapak Ibu pasti udah nyimpen pakaian. Betul? Udah nyimpen makanan. Wah, udah nyimpen makanan enggak? Kan minyak mahal. Wah, gua mau udah punya minyak 6 liter. Ya, misalnya ya. Ya. Udah menyiapkan diri seperti itu. Para pedagang senang, kenapa? Omset mereka naik. Para pengusaha travel juga senang karena di daerah kita atau di negara kita ini ada kebiasaan apa kalau Lebaran? Kebiasaan pulang kampung. Bois pulang kampung kan nanti ya? Iya tuh udah siap. Ya. Pasti bawa oleh-oleh buat orang di kampung. Ya. Jadi ada distribusi keuangan dari pusat ke daerah secara alamiah tanpa pakai undang-undang. Luar biasa kan? Ya. Ya, demikian. Jadi semua orang gembira, pengusaha gembira, negara pun senang. Karena apa? Perekonomian masyarakat meningkat. Mudah-mudahan menjadi momen kebangkitan ya, Ramadan itu jadi momen kebangkitan ekonomi negara kita yang selama ini agak terpuruk karena pandemi. Kita kemana-mana dibatasi ya. Tahun ini mudah-mudahan boleh ya pulang kampung. Ya, agak diberi kebebasan untuk pulang kampung. Sholat pun sekarang sudah boleh ngerapetin saf. Kemarin pakai jaga-jaga jarak, ya sekarang alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Ya, sehingga hal-hal yang membatasi kita ya terkait dengan belajar terasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Belajar jarak jauh. Terasa sekali. Walaupun cuma 2 jam atau 1 jam ya, kita belajar online. Capek persiapannya, apalagi yang hibrid, mumet ya. Belum anak ngerti apa kagak gitu ya. Ya, kita alhamdulillah sudah kemarin sempat 100%, saya ngajar waktu bulan Januari ya, kemudian 50% lagi, kemudian sempat di stop ya. Nah, sekarang 50% lagi ya. Ya, 50% lagi ntar awal Ramadan libur ya baru masuk lagi ya mudah-mudahan ya. Ya, kita singkat sekali ya belajar anak-anak kita sekalian. Ya, jadi puasa itu punya keistimewaan yang luar biasa. Di bulan Ramadan ini ya, bulan yang disebut oleh para ulama yang disebut dalam sebuah hadis sebagai bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang diwajibkan puasa bulan suci Ramadan, bulan Ramadan. Bulan yang apa lagi? Bulan yang dibukanya pintu surga, ya. Ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan, gitu ya. Dan bulan pada satu malam ada yang namanya disebut malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah sekarang setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup. Maksudnya apa? Nah para ulama itu menafsirkan, menggarisbawahi bahwa yang maksud adalah bahwasanya orang-orang beriman pada saat bulan Ramadan ibadahnya terasa lebih enteng. Betul enggak Bapak Ibu? Biasanya kita baca Al-Quran biasa-biasa saja, tapi di bulan Ramadan
biasanya punya target, dan kita harus punya target misalnya menghatamkan 1 kali atau 2 kali. Beda ya. Kemudian kalau di bulan biasa kita banyakkan sholat kurang berjamaah. Di bulan Ramadan kita lebih fokus berjamaah. Jangan sampai ditinggal. Ya, sholat berjamaah 5 waktu terutama, ditambah dengan sholat tarawih, tadarus Quran dan sebagainya, zikir, doa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, zakat. Zakat ini juga bisa dipoto Bapak Ibu ya. Saya ngasih zakat besar bisa dipoto. Makanya hati-hati ini, infak sedekah juga bisa dipoto, bisa direkam sedang memberikan infak dan sedekah. Apa keistimewaan sedekah zakat ini? Kata Nabi, jika ada seorang yang wafat, 3 amalannya putus kecuali 3. Sedekatun jariyah. Ilmu yang bermanfaat, al-ilmu yuntafu bih. Awaladun solehan ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Keistimewaan zakat ini atau infak ini, sebenarnya istilah zakat itu kan infak yang wajib. Ya, zakat itu infak yang wajib. Karena mungkin zakat fitrah wajib ya, nggak boleh nggak bayar zakat fitrah. Bagi yang hartanya sudah cukup, nasabnya kan bisa sesuai dengan misalnya zakat emas, zakat uang sesuai dengan hisabnya, bisa dikeluarkan 2,5%. Dan zakat-zakat yang lainnya. Ya. Nah, infak yang sunnah disebut sedekah. Ya. Nah, ini bebas. Musola akan dibangun. Nah, Bapak Ibu, orang tua mungkin digerakkan ya anak-anak untuk bersedekah. Bebas. Enggak ditentukan, enggak 3,5 liter seperti zakat fitrah ya. Mau ngasih 1 juta, mau ngasih 500.000, monggo silakan. Ya. Nah, ini. Nah, apa keistimewaan dari zakat ataupun sedekah ini? Amalan yang terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kalau sholat stop, kita udah meninggal, pahala sholat di stop, haji stop, puasa stop, nggak ngalir. Tapi infak, sedekah termasuk di dalamnya zakat itu akan mengalir terus. Makanya jangan sayang-sayang, ya, jangan pelit-pelit, ya, maksudnya jangan pelit, ya. Kalau ada rezeki bantu musola, masjid, fakir miskin dan sebagainya. Karena itu semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wabil khusus kalau ketiganya ini kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ya, kita puasa Ramadan, kita sholat dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan, kita bayar infak, sedekah, zakat di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Kemudian apa keistimewaan dari haji? Bagi yang sudah mampu mengerjakan haji, keistimewaan haji, kalau yang hajinya mabrur, insya Allah akan dibalas langsung surga. Allah akan balas dengan surga. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya dari keistimewaan ibadah yang kita laksanakan, termasuk bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan didatangi bulan Ramadan, kita di bulan Rajab sudah berdoa ya. Ini bukti bahwa kita ini mengharapkan Ramadan. Rasulullah mengajarkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah saya keberkahan bulan Rajab. Ya, udah lewat Ibu ya. Bulan Sa'ban, dan sampaikanlah usia saya sampai bulan Ramadan. Artinya apa? Bulan Ramadan itu suatu bulan yang sangat luar biasa. Ya, karena dilipat gandakan amal tadi yang sudah saya sampaikan, ditutupnya neraka, dibukanya surga, ada malam yang luar biasa, ya, yang kalau satu malam itu beribadah nilainya sama dengan 1000 bulan. Bapak Ibu pernah nemuin malam Lailatul Qadar enggak? Pernah enggak? Walaupun pernah, gak usah diceritakan. Ya, mudah-mudahan tiap tahun bisa ketemu. Isyaratnya apa sih? Kalau udah dari referensi hadis Nabi, malam Lailatul Qadar itu biasanya malam ganjil katanya. Ya Pak Patah ya. Ya, malam 21,
malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 Ramadan. Ya. Bagaimana caranya? Ya, kita itikaf di masjid, mencari. Ya, itikaf di masjid, sungguh-sungguh insya Allah entah malam keberapa akan nemuin. Kalau enggak tahun ini, tahun yang akan datang. Ya, mungkin kita ketiduran, orang nemuin kita enggak, kita kepulusan. Ya, makanya menjelang Ramadan ini harus ada niat dari kita, benar-benar ya Allah, kita itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ya, dengan tema meningkatkan kualitas iman dan iman kita ini betul-betul menjadi betul-betul meningkat iman kita, baik anak yang di sini, Bapak Ibu yang hadir maupun yang ada di rumah barangkali ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu sebenarnya kekuatan dari Allah. Kita melaksanakan ibadah itu taufik dari Allah, bukan kemauan kita semata. Jadi orang yang diberikan taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat ibadahnya akan terasa mudah, enteng, tidak keluh kesah, tidak malas, semuanya enteng saja. Salatnya, bayar zakatnya, bayar infak sedekahnya, ya, saumnya, puasanya enteng, baca Qur'annya enteng. Mungkin program tahun lalu Pak Fatah ya atau Pak Amar ini bisa diteruskan ya. Kita hataman kolektif ya. Masih ingat nggak? Tolong diteruskan lagi nih. Kita kan mungkin belajar masih tidak full ya. Ya barangkali itu program bagus juga itu ya. Kita ngambil misalnya di share, saya ngambil juz pertama, ya misalnya gitu ya. Saya ngambil juz ke-30, ada yang ngambil juz ke-25 dan seterusnya, kolektif. Mudah-mudahan itu juga di amal ibadah. Jadi ada semangat. Benar anak-anak juga sama seperti setiap kelas ya. Kolektif. Ya walaupun mungkin kita di rumah meneruskan, jangan nanti begini, di sekolah saya ngambil juz pertama, udah gitu, jangan teruskan juz 2, 3 sampai 30. Itu bukan hanya untuk kolektif saja, yang pribadi kita kan belum. Ya, barangkali itu program dari Ibu Kepala Sekolah yang lalu itu, Ibu Ida Farida ya bisa diteruskan di tahun ini oleh tim guru agama ya, koordinasi dengan pimpinan tentu saja. Ya, barangkali itu saja ya yang Bapak sampaikan, yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali kelamaan. Ya, dilanjutkan doa Bapak. Iya, kita tutup dengan doa. Silakan Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang doa kita inginkan? Doa kesehatan Bapak Ibu ya, agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Betul enggak? Biar sehat kita. Karena kalau sakit, puasa itu jadi penghalang juga ya untuk kita beribadah. Karena bagi yang sakit itu boleh meninggalkan puasa diganti dengan hari yang lain ya. Tapi kalau kita sehat kan enak full puasa kita. Ya. Bisa full puasa kita, ibadah kita juga bisa dengan kita laksanakan dengan optimal. Mudah-mudahan kita menjadi insan kamil, insan yang betul-betul dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, keimanan, kesehatan, taufik dan hidayah untuk dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan untuk anak-anak juga ya, untuk sekolah kita berdoa agar sekolah kita ini semakin maju ya, semakin berkualitas ya. Kualitas ibadah kita itu nanti tercermin dari kualitas sekolah kita. Bapak Ibu sekalian ya, kualitas ibadah kita tercermin dari kualitas, mencerminkan kualitas sekolah kita ya. Kalau Bapak Ibunya beribadah dengan sebaik-baiknya, siswanya beribadah, insya Allah kualitas, karena kan itu semuanya menunjang. Ibadah kita itu semuanya menunjang kualitas manusia. Ya, meningkatkan kualitas manusia. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Bihajini ya qulun shalah bil hardin Nabi Mustafa syirrhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Jal Jalali wal Ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afinamuhu wa ikabi majid. Ya Allah, ya Allah, alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afata wal ghina. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala hilaf dan kurangnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan Dinas Pendidikan Kota Depok. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada rombongan Dinas Pendidikan Kota Depok. Dan silahkan untuk menempati tempat yang sudah kami persiapkan. Selamat datang Bapak di acara kami. Acara selanjutnya kami letakkan batu pertama untuk pembangunan Musola Al-Awabin SMP Negeri 26 Depok. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara berikutnya dan kita langsung saja kepada sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok kepada yang terhormat Bapak Haji Wijayanto APIMSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Kiai Haji Zainuddin, Zainuddin. Kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 26 beserta jajaran guru, Bapak Kabid Pembinaan SMP,
Pak Joko, Bapak Kabid Sapras, ini 2 kabrit hadir nih Pak, karena mau bangun apa ini di sini. Para orang tua yang mengikuti secara streaming ya, serta para anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkesempatan melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Nanti dirangkai dengan kegiatan peletakan batu pertama Musola Al-Awabin ya, yang ada di lingkungan sekolah SMP 26. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW serta para pengikut yang tetap setia sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu, kegiatan ini tentunya berorientasi kepada pembentukan karakter warga sekolah SMP 26. Saya bilang warga, jadi bukan hanya sekolah, bukan hanya buat siswa, tapi juga buat guru, buat orang tua yang hadir hari ini, dan seluruh pegawai yang ada di lingkungan sekolah. Jadi pembentukan karakter adalah orientasi dari pendidikan kita, ya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, ya Ustadz ya, betul ya. Tapi lebih dari itu, Ki Hajar Dewantara meletakkan tonggak-tonggak pendidikan itu orientasinya adalah pendidikan, ya. Bukan sekedar pengajaran. Orientasinya adalah pembinaan karakter. Orientasinya adalah attitude kalau dalam bahasa Inggris. Bukan sekedar knowledge. Kan attitude, knowledge, skill ya. Anak-anak punya skill yang baik, knowledge yang, tapi juga memiliki attitude, perilaku, kepribadian, karakter yang baik, yang bagus. Bapak dan Ibu, maka kegiatan hari ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Jainuddin, sehingga bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, hari ini juga akan ada peletakan batu pertama ya, pembangunan Musola Al-Awabin. Yang pertama saya apresiasi kepada pihak sekolah, pasti bisa mengerahkan seluruh warga sekolah, terutama orang tua nih. Saya dengar ada dana lebih dari 100 juta untuk memulai awal, dan itu patungan, mandiri, infak, sedekah dari para orang tua, para murid, para guru, para karyawan. Saya kira ini menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup kita, karena nanti apa yang kita berikan sepanjang musola itu dimanfaatkan, berdiri, itu akan mengalir sebagai jariah atau amal jariah kita kelak. Amin. Sebagai kepala dinas nggak bisa membalas, tapi mendoakan semoga Allah SWT melimpahkan segala amal kebaikan Bapak dan Ibu semua. Namanya juga bagus, Al-Awabin, itu artinya orang-orang yang bertaubat, yang senang bertobat. Mohon koreksi Ustadz, kurang lebih begitu ya Ustadz ya. Al-Awabin itu bagaimana kita senantiasa memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri, bertobat dan seterusnya. Ke depan, dalam beberapa hari ke depan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Ya, saya sebagai kepala dinas sudah mengeluarkan edaran Amaliyah Ramadan, ya, Amaliyah Ramadan kepada seluruh warga Disdik, seluruh warga Disdik semuanya, bro. Ya, pertama mempersiapkan fisik dan mental, ya, jangan sampai sakit menjelang Ramadan. Mental juga, waduh, susah makan siang, udah hilangin. Ini kesempatan kita untuk sehat, karena puasa juga ada efek sehat, ya. Saumu tasihu kata Rasulullah. Saumlah maka sehat, ya. Kita punya mekanisme dan metabolisme tubuh kita yang harus istirahat, harus di tune up dan istirahat itu dalam perspektif ibadah disebut saum, ya. Disebut ibadah, disebut saum dalam perspektif ibadah. Nah, kesempatan ini kita manfaatkan. Selain itu banyak fadilah-fadilah lain dalam bulan Ramadan, termasuk bulan Ramadan bulan taubat.
Maka kalau tadi ada musola bernama Awabin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang Awabin dan bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebagai sarana taubat kita. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal dan kebaikan Bapak Ibu dan seluruh warga distrik, khususnya di SMP 26. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Kemudian untuk para tamu undangan, kami persilakan untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya di lapangan, yaitu peletakan batu pertama untuk pembangunan Musola Al-Awabin SMP Negeri 26 Depok. Pada Bapak bisa turun melalui tangga sebelah utara. Silakan Bapak, boleh dicicipi terlebih dahulu. Untuk anak-anakku sekalian, boleh duduk terlebih dahulu secara bergantian ya, agar tidak terjadi penumpukan. Boleh diikuti oleh Bapak Ibu Guru. Oke, anak-anakku nanti bisa diikuti anak ya melalui tangga sebelah sana secara bergantian dengan tertib. Tunggu terlebih dahulu. Jangan berkerumun ya nak ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari panitia musola, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, silahkan yang ikut berdonasi bisa mengirimkan infak terbaiknya melewati rekening di bawah ini di Bank BSI ya Bu Nanda ya. Ya, di rekening yang ada di sini nih. Kalau di kamera kelihatan. Bisa diberikan infak terbaik. Mungkin kalau yang hari ini hadir di SMP 26 bisa menghubungi panitia Musolah Al-Awabin untuk memberikan infak terbaiknya. Adapun bangunan yang nanti akan menjadi Musolah Al-Awabin bisa dilihat, kalau yang streaming bisa dilihat di sini bentuk bangunan Musolah Al-Awabin. Mungkin dari itu saja pemberitahuan dari kami panitia musola. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Tes, tes, tes. Cek pada tamu undangan. Kami persilahkan untuk duduk di kursi yang sudah kami sediakan. Cek, cek, cek. 1, Cek, cek. cek, cek. Di mana? Di mana? Mau di mana? Mau di mana? Oh, udah. Kan mau dilatih.
Kamera di mana? Kamera di mana? Di tengah, di tengah. Oke, ready. Mana?
Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Beli, Bapak Lurah Beli Ibu, Bapak Wali,
hari ini bisa bersama dapat berkumpul dalam acara peletakan batu untuk pembangunan musola alam. Salawat serta salam yang biasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh umat Nabi Muhammad yang senantiasa menjalankan sunnah. Bantuan semua pihak, baik materi maupun serta doa restu dari Bapak Ibu hadirin semuanya. Target pembangunan musola dapat kita selesaikan secepatnya sehingga segera kami fungsikan untuk kegiatan keagamaan siswa dan menjadi dan donatur. Demikian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sambutan dari Bapak Kepala UPTD SMK Negeri 26 Depok kepada Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mewakili yang saya hormati Lurah Tanah Baru, ada Pak? Iya Pak. Yang saya hormati betul adik saya datang Bapak Rudin, ini sempat kerja kakak kamu menjadi amal ibadah yang mengiringkan. Selamat datang Pak. Yang saya hormati juga misalnya Pak Lurah ini. Cukup. Nah, yang saya Pak Kadis, yang saya hormati Kadis Pendidikan Dasar dan Bapak Joko, yang saya hormati Ketua Ketiga S, yang saya hormati rekan saya
Negeri 19, Pak Purwo Asmadi, Pak Purnomo yang berada terhalang hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak dari Satpol PP Kecamatan Beji. Selamat datang Pak. Yang saya hormati tokoh masyarakat di Kelurahan Beji dan RT RW di Kelurahan Beji. Terima kasih. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan, mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 26 Depok. Ketua LPM Kelurahan Beji, Pak Dahlan. Mudah-mudahan selalu sehat. Sampai 26. Terima kasih Bapak kehadirannya. Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur turut berbahagia bila SMP 26 melengkapi salah satu persyaratan akreditasi untuk sekolah, yang salah satunya adalah ketersediaan sarana ibadah di sekolah. Kalau melihat ini, insya Allah menjadi ladang pahala bagi kita semua. Izin mewakili Pak Camat karena beliau hari ini ada kegiatan kantor yang tidak
bisa diwakilkan menugaskan kepada kami untuk ikut hadir. Jadi bukan satu orang Pak Kepala Sekolah yang hadir semua. Ini sebagai bentuk wujud dukungan kami di pemerintahan di Kecamatan Beji. Bahwasanya SMP 26 ini bukan hanya milik dari Kelurahan Beji sebagai tuan rumah yang tadi disampaikan, tapi juga insya Allah menjadi milik dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Beji. Ya mudah-mudahan harapan kami walaupun pimpinan Kepala ini sudah lama dihapus ya, tapi tetap prioritas kami titip anak-anak kami di wilayah Kecamatan Beji untuk mendapat prioritas utama untuk mendapatkan hak, mendapatkan pendidikan dan pengajaran di SMP Negeri 26 Kota Depok. Yang terakhir mungkin kami turut mendoakan dan mudah-mudahan bisa dibantu juga Pak Yang untuk pelaksanaan ini. Mudah-mudahan sudah diinformasikan dari kepala sekolah, dari jajaran dinas pendidikan terkait masalah pendanaan Pak Komite. Tadi saya tanya sedikit ke Pak Nana, nomor rekening siapa ini? Kebetulan saya dulu agak lama di dinas pendidikan sebagai bendahara, jadi masih agak-agak terbawa suasana distrik. Kita niatnya saling mengamankan. Tujuannya insya Allah baik, untuk kebaikan, untuk kita mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah. Tapi jangan sampai ada prosedur yang salah dilakukan. Ini berdampak, bukan hanya berdampak hal yang kurang baik, tapi melekat juga sanksi pidana di situ. Jadi mudah-mudahan peran sekolah itu hanya sebatas memfasilitasi untuk pemimpinan dan pada ketua yang diperkenankan itu komite untuk menggali partisipasi atau menghimpun donasi dari warga masyarakat. Nanti mungkin Pak Komite bisa komunikasi dengan Pak Lurah, Pak LPM, sekiranya bisa ikut diusulkan ke dalam Musrenbang untuk permohonan bantuan pembangunan musola ya SMP 26 ini kepada pemerintah Kota Depok. Tuh, mudah-mudahan. Jadi dari jalur distrik juga dilakukan, ditempuh dari masyarakat, dari orang tua siswa. Insya Allah ini juga nanti dilakukan, tapi nggak ada salahnya dicoba juga melalui jalur pemerintahan daerah. Karena secara kewilayahan maksudnya ada di wilayah Kelurahan Beji, Kecamatan Beji. Ya mudah-mudahan proses pembangunannya bisa berjalan dengan lancar. Dan titik ini adik-adik, ini masjid bukan hiasan. Yang wajib memakmurkan masjid ini ya adik-adik semua. Pak Kepala Sekolah dari Dinas Pendidikan kami sudah berupaya untuk memfasilitasi. Mudah-mudahan insya Allah layak, megah, tapi akan sangat percuma kalau masjidnya bagus, masjidnya megah, jamaahnya nggak ada. Itu silahkan nanti digiatkan lagi Pak Kepala Sekolah ya, berismanya majelis Islam masjidnya yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu media syiar Islam untuk dapat melakukan ibadah khususnya menjelang bulan puasa. Kayaknya karena ini bukan proyek Daya Musumbi ya, untuk bulan puasa besok mah belum bisa dipakai kali bos. Ya mudah-mudahan insya Allah tahun depan lah bisa dipakai untuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat dan teriring doa. Mudah-mudahan pelaksanaan pembangunan musola Al-Awabin SMP Negeri 26 Kota Depok ini bisa terlaksana dengan baik. Nanti Pak Kepala Sekolah silakan, lurah ada 5. Nanti kalau jangan minta rekeningnya. Udah kalau minta rekening malah minta diisi balik. Diberikan aja nomor rekening yang ada di sini. Kadang-kadang suka pura-pura nggak lihat. Sering-sering diingatkan. Ya kalau misalnya dari satu lurah bisa 500, ini kali 6 udah 3.000 lumayan buat nambahin beli semen. Tuh. Itu saja yang mungkin dapat disampaikan. Sekali lagi selamat, semoga lancar sampai dengan terakhir proses pembangunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak Zaki. Selanjutnya mungkin ada sepatah dua patah kata perwakilan dari Bapak Lurah, mohon maaf, Bapak Lurah Beji, Bapak Raden Agus, kami persilahkan. Ya, langsung terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan, mohon izin Pak Sekcam, Pak Kabid Satpas, Pak Kabid Distrik, Pak Nana ya, senior saya Pak, Ketua LPM Beji, Bapak Lurah, saya Pak Lurah Beji, Kecamatan Beji, itu yang paling ujung Pak Sobarudin, Bapak Lurah Beji Timur, yang sampingnya kembarannya Pak Yang ya, kembarannya karena dulu saya pikir kok mukanya sama semua keluarga kan, karena saya dulu waktu jadi sekel Beji Timur kalau curhat di rumahnya Pak Koden, Pak Bahrudin, sebelahnya Pak Lurah Miri Muka, ini Pak Diki Mahyudin ya, Lurah Tanah Baru. Terima kasih tadi. Mohon izin Pak, saya lahir di sini waktu baru dilantik jadi lurah ya, lagi peresmian lepas rambut Dharma Wanita Dinas Pendidikan. Kebetulan saya ditelepon sama abang saya Kak Distrik ya, Pak Wijay. Saya baru 5 bulan Pak, saya dari Polisi Pamong Praja, Satuan